Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang budidaya tanaman obat ya. Mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 2. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Diawali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Materi kita hari ini yaitu budidaya tanaman obat. Buku paketnya halaman 89. Budidaya tanaman obat. Ada macam-macam ya, ada sirih, ada apa itu? Ada daun sirih, ada daun mint. Pengertiannya ya, pengertian tanaman obat. Pernah kalian mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga? Tentunya nggak asing ya dengan istilah tanaman obat. Tanaman obat yaitu budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Jadi tanaman obat ini sangat bermanfaat ya. Kalau misalkan di rumah tiba-tiba sakit gigi karena sudah tersedia tanaman obatnya, misalkan ada tanaman patah tulang. Nah, kalian itu bisa langsung menggunakan batangnya untuk mengobati sakit gigi. Menggunakan apa? Menggunakan getahnya. Kalian petik batang tadi tanaman patah tulangnya, kalian ambil getahnya terus diteteskan ke gigi yang sakit sehari 2 kali, itu bisa sembuh. Itu manfaat dari tanaman obat. Lanjut, ini ada contoh jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Yang pertama yang dimanfaatkan itu ada rimpang, contohnya ada kunyit dan jahe. Kalau kunyit itu manfaatnya bisa mengurangi rasa mual dan juga perut kembung. Terus selain itu juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau jahe itu manfaatnya bisa mengurangi rasa mual, juga bisa untuk mengatasi masalah pencernaan, masalah perut ya. Terus yang kedua ada daun yang dimanfaatkan. Contohnya ada jambu biji dan juga sirih. Daun jambu biji itu bisa untuk mengatasi masalah diare. Terus kalau daun sirih itu bisa untuk mengobati gusi berdarah dan juga bau mulut. Terus selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk antiseptik. Kalau buah itu ada jeruk nipis dan juga mengkudu. Nah, kalau jeruk nipis ini kan yang dimanfaatkan buahnya ya. Buah jeruk nipis ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati batuk. Terus juga bisa menangkal kanker. Kalau mengkudu itu untuk mengurangi nyeri sendi, terus menurunkan kadar gula dalam darah. Kalau bunga-bunga yang dimanfaatkan itu ada bunga rosella dan juga bunga mahkota dewa. Kalau bunga rosella itu manfaatnya untuk mengatasi asam urat, hipertensi, sariawan dan juga panas dalam. Kalau bunga mahkota dewa itu bisa bermanfaat untuk meredakan sakit kepala, terus flu dan batuk, terus menurunkan kolesterol. Lanjut ada akar. Akar yang dimanfaatkan itu ada akar wangi dan juga akar pasak bumi. Kalau akar wangi itu manfaatnya untuk meningkatkan kualitas tidur, terus mengusir serangga. Kalau pasak bumi itu manfaatnya bisa menjaga stamina dan juga mengurangi stres, meredakan stres gitu ya. Kalau batang itu ada batang kayu manis. Kayu manis itu manfaatnya juga bisa untuk menurunkan kolesterol, terus melawan infeksi dan juga jamur. Kalau brotowali itu untuk meredakan peradangan.
Kalau biji itu ada lada dan juga jintan. Lada itu bisa untuk mengobati hidung tersumbat, terus juga nyeri sendi. Kalau jintan itu manfaatnya yaitu untuk mencegah asma, mengobati asma, juga untuk mengatasi rematik. Ini jenis tanaman obat. Yang pertama ada temulawak. Temulawak ini tumbuh di daerah tropis. Terus temulawak itu juga dapat berkembang baik di tanah sekitar tegalan pemukiman, terutama pada tanah yang gembur, agar rimpangnya ini bisa tumbuh besar. Kegunaan dari temulawak itu sebagai bahan ramuan obat untuk mengobati emah, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan juga sakit kepala. Nah, misalkan untuk mengobati emah, caranya yaitu kalian siapkan temulawak ya. Ada temulawak, kencur, lengkuas, adas, kapulaga, dan juga air. Terus nanti ditambahkan gula aren. Terus kalian rebus tadi bahan-bahan tersebut sampai mendidih ya. Setelah itu kemudian disaring dan diminum. Berarti mah. Yang kedua ada jeruk nipis. Ini ya, lanjut. Lanjutnya ada jeruk nipis. Jeruk nipis menyukai tanaman dengan sinar matahari langsung. Bagian jeruk nipis yang sering digunakan itu adalah buahnya. Jeruk nipis ini dapat mengobati batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Nah, misalkan kalian lagi batuk, terus di rumah itu ada jeruk nipis. Kalian bisa menggunakan jeruk nipis sebagai obat batuk. Caranya yaitu kalian peras itu ya, jeruk nipisnya. Terus dicampur dengan kecap gitu ya, biar nggak terlalu kecut gitu. Kemudian diminum. Lanjut ada daun sirih. Daun sirih, tanaman sirih ini menyukai tempat dengan cahaya matahari langsung. Sirih ini termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Daun sirih ini umumnya digunakan untuk mengobati bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. Bisa juga untuk mengobati mata ya, mata yang sakit. Caranya, kalian rebus beberapa lembar daun sirih, 2 atau 3 gitu ya. Kalian rebus. Kemudian setelah itu kalian untuk cuci muka gitu ya, sampai terkena mata. Atau juga bisa langsung diteteskan pada mata. Itu bisa untuk menyembuhkan sakit mata. Lanjutnya ada tanaman patah tulang. Tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Tanaman ini memiliki ranting bulat, silindris, daunnya juga jarang dan kecil, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Nah, manfaat dari tanaman patah tulang yaitu akar dan rantingnya dapat digunakan untuk mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Kalau batang kayunya ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Terus cabang dan batangnya ini juga kalau dibakar itu bisa untuk mengusir nyamuk. Nah, tadi ya kayak di depan, kalau misalkan kalian sakit gigi karena kalian nggak suka obat, bisa menggunakan patah tulang ya cara mengobatinya. Yaitu caranya adalah kalian ambil batang patah tulang, terus kalian ambil getahnya, diteteskan ke gigi yang sakit. Itu bisa untuk mengobati gigi yang sakit. Lanjutnya, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Nah, sebelum kalian melakukan budidaya tanaman obat, ada hal-hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama itu ada bahan, yang kedua tempatnya, yang ketiga adalah alatnya.
Bahan yang perlu kalian siapkan, yang pertama itu ada benih. Benihnya harus diambil yang bagus ya. Yang kedua pupuk. Kalian siapkan pupuknya, bisa pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Terus yang ketiga ada media tanam. Media tanam ini biasanya berupa tanah ya. Pilih tanah yang gembur dan juga subur. Nah, kalau tanah yang baik dan subur ini bisa dilihat dari tekstur tanah yang gembur dan komposisinya yang seimbang antara tanah liat, pasir, dan remah. Kalau misalkan tanahnya ini kurang subur, itu bisa ditambahkan atau dicampurkan dengan pasir, kompos, pupuk kandang ataupun skam. Lanjutnya kalian siapkan juga ada pestisida. Nah, pestisida ini diperlukan untuk mengatasi gangguan hama yang menyerang pada tanaman. Yang kedua ada tempatnya ya. Yang kedua yang perlu kalian siapkan sebelum budidaya tanaman obat yang disiapkan, yang kedua ada tempatnya. Tempatnya itu bisa di kebun, di pekarangan, tapi kalau misalkan halamannya kurang luas, kalian bisa menggunakan pot ataupun polybag. Yang ketiga, alat-alat yang perlu disiapkan, ada alat pengolah tanah, terus ada alat potong tanaman dan juga alat menyiram tanaman. Tuh. Lanjutnya, tahapan budidaya tanaman obat. Nah, tahapannya ini ada 4. Yang pertama ada pembibitan, yang kedua ada pengolahan tanah, terus yang ketiga ada penanaman, yang terakhir ada pemeliharaan. Tahapan yang pertama tadi ada pembibitan. Yang pertama tadi ada pembibitan. Nah, pembibitan ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada cara generatif, yang kedua ada cara vegetatif. Kalau yang dilakukan dengan cara generatif itu dilakukan dengan menggunakan biji yang langsung. Yang kedua, cara vegetatif. Itu bisa menggunakan 2 cara. Ada yang vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Kalau yang alami contohnya itu bisa menggunakan tunas. Terus kalau yang kedua ada vegetatif buatan, bisa menggunakan kayak stek, cangkok, dan juga okulasi. Lanjut. Yang kedua, tadi yang pertama ada pembibitan, yang kedua pengolahan tanah. Nah, setiap jenis tanaman obat ini kan membutuhkan jenis tanah tertentu agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, kondisi tanah yang gembur ini penting untuk pertumbuhan tanaman obat. Misalkan jenis tanaman semusim atau tanaman berbentuk perdu ini membutuhkan bedengan atau tempat yang buat tumbuhnya itu ya, kayak gundukan-gundukan gitu ya. Itu untuk media tanamnya. Terus kalau jenis tanaman tahunan ini tidak membutuhkan bedengan, bisa langsung di tanahnya. Yang ketiga ada penanaman. Nah, jarak lubang tanam ini harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan juga jenis tanamannya. Kira-kira jarak antar tanaman itu berapa senti kayak gitu, itu ada ukurannya. Nah, saat penggalian lubang tanam ini sebaiknya tanah galian ini dicampur dengan pupuk kandang ataupun dengan kompos. Terus tanaman obat yang tumbuhnya merambat seperti sirih, lada, ini kan membutuhkan tegakan ya. Itu bisa dipasang kira-kira 10 cm dari tanaman. Kalau untuk tegakan itu ada 2 pilihannya ya, ada tegakan hidup atau tegakan mati. Kalau yang tegakan hidup itu bisa menggunakan tanaman lain yang lebih kuat dan juga lebih kokoh, bisa dirambatkan ke
tanaman yang lain. Kalau misalkan tegakan mati itu bisa menggunakan potongan-potongan kayu. Lanjut, ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini meliputi ada penyiraman, ada penyulaman. Penyulaman itu maksudnya kalau misalkan ada tanaman yang mati berarti harus diganti dengan bibit yang baru. Terus ada pemupukan. Selain itu ada penyiangan. Penyiangan gulma harus dilakukan agar tidak ada kompetisi antara tanaman budidaya dan juga gulma dalam mendapatkan hara dan juga cahaya matahari. Terus yang kelima ada pembumbunan. Nah, pembumbunan ini dilakukan tujuannya itu untuk memperkukuh tanaman dan juga menutup bagian tanaman di dalam tanah seperti rimpang, umbi ataupun tanaman umbi ataupun akar ya, serta memperbaiki aerasi tanah. Yang terakhir ini pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Bisa menggunakan penyemprotan pestisida. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan dari Bu Azizah ya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung ya ke Bu Azizah. Demikian tadi materi pembelajaran kita ya, budidaya tanaman obat. Bu Azizah akhiri dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.